Saudara-saudara, kita sering memandang hidup secara sederhana. Ini baik, itu buruk, ini benar, itu salah. Tapi, apakah hidup memang sesederhana itu? Dalam tradisi filsafat Tiongkok, ada satu simbol yang sangat terkenal, Yin dan Yang, sebuah simbol yang mengajarkan bahwa realitas tidak pernah berdiri sendiri. Di dalam terang, selalu ada potensi gelap, dan di dalam gelap, selalu tersimpan cahaya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan ngaji kita, istiqomah kita dalam menggali wawasan-wawasan keilmuan. Malam hari ini kita sudah nyampe ke mungkin 290 sekian. Ya hitungannya sudah cukup banyak. Tapi sebanyak apapun keilmuan itu kita gali, analoginya masih tetap ibaratnya hanya setetes air dibandingkan samudra kalau kita hadapkan dengan luasnya ilmunya Allah. Mari kita lanjutkan sekarang masuk ke tema kajian kita malam hari ini. Ya semoga ngaji ini selain menambah wawasan juga mungkin sedikit mengatasi atau membantu meringankan kegelisahan demi kegelisahan hidup kita. Bahkan seandainya ngaji ini seperti banyak disampaikan ke saya oleh teman-teman, Pak, saya itu kalau dengerin ngaji sering ngantuk terus jadi tidur. Bagi saya pun seandainya ngaji ini membantumu untuk lebih nyenyak tidur, lebih cepat tidur, itu juga anugerah Allah yang luar biasa. Hari ini banyak orang susah tidur, banyak orang susah nyenyak tidur karena banyaknya masalah. Maka kalau diantarkan oleh ngaji ini teman-teman malah jadinya cepat tertidur, itu saya juga sangat bersyukur. Alhamdulillah. Baik. Ya semoga lebih dari itu, sedikit-sedikit ada perubahan positif dalam hidup kita dengan semakin bertambahnya ilmu dan wawasan kita. Nah, malam hari ini kita lanjutkan ke tema falsafah hidup, hukum tentang pasangan. Yang malam hari ini saya jelaskan melalui konsep yang beberapa kesempatan dulu waktu ngaji sempat saya singgung serba sedikit, khususnya ketika masuk ke tema filsafat Tiongkok. Filsafat Taoisme, filsafat Tiongkok kuno. Konsep yang populer sekali dan pastinya teman-teman juga pernah paling tidak mendengarkannya, yaitu filsafat Yin dan Yang. Ini salah satu falsafah hidup. Kalau dari istilahnya ya pastinya dari Tiongkok kuno. Bahkan ada yang menyatakan pemahaman ini sudah muncul bahkan sejak abad 14 sebelum Masehi. Sejak belum ada tulisan-tulisan di kertas seperti sekarang, yang saat itu masih ditulis di tulang-tulang. Sekitar 14 sebelum Masehi itu sudah ditemukan wawasan-wawasan, pandangan-pandangan yang sekarang dikenal sebagai Yin Yang ini. Kalau versi tulisan rekaman dalam bentuk bukunya, Yin Yang ini disebut-sebut sudah ada di kitab Yi Jing.
atau kadang ditulis I Ching. I Ching ini ya kalau diterjemahkan letterlek adalah kitab perubahan. Ini salah satu karya tulis tertua dari Tiongkok. Nah, meskipun nanti konsep yin yang ini banyak dikaitkan dengan Taoisme. Dalam aspek filosofinya biasanya orang mengkaji yin yang itu kemudian berlanjut ke teori selanjutnya yaitu Wuxing. Wuxing ini tentang 5 unsur. Jadi kalau yin yang itu tentang 2 unsur berlawanan berpasangan dalam hidup ini, kemudian dilanjutkan dengan konsep 5 unsur. Yang ini juga kelanjutan dan juga pendukung konsep yin yang. Tapi malam hari ini kita batasi dulu ya, untuk penjelasan-penjelasan tentang bagaimana kita memaknai dan hidup secara selaras dengan kebijaksanaan model yin yang ini. Kalau yang tentang 5 unsurnya, tentang kayu, api, besi, tanah, atau air, dan seterusnya, itu kita kaji yang akan datang kapan-kapan. Baik, bismillah ya, kita mulai membahas tentang falsafah yin yang ini. Jadi yin yang ini secara umum adalah hukum yang ada di balik alam semesta ini yang sifatnya berpasangan. Jadi dalam yin yang ada pandangan setiap hal dalam hidup ini memiliki 2 sisi. Yang 2 sisi ini saling berbeda, kemudian saling melengkapi, namun juga saling tergantung dan saling mempengaruhi, bahkan saling memuat atau saling mengandung. Jadi ini unik, berbeda dan saling melengkapi, tapi juga saling mempengaruhi dan saling memuat. Ini ya mudahnya teman-teman mesti ilustrasinya melihat hal-hal yang serba dualitas. Jadi pandangan ini makanya dikenal juga sebagai dualisme. Jadi dalam hidup ini selalu ada yin, ada yang. Yin ini konotasinya adalah pasif, kalau yang konotasinya aktif. Kalau yin ini dingin, kalau yang itu panas. Yin ini diilustrasikan sebagai musim dingin, kalau yang itu diilustrasikan dengan musim panas. Malam itu yin, siang itu yang. Rembulan itu yin, matahari itu yang. Air itu yin, api itu yang. Ini hidup ini serba berpasangan-berpasangan. Perempuan itu yin, feminisme itu yin, laki-laki itu yang. Maskulinisme itu yang. Jadi hidup ini selalu semuanya serba berpasangan. Yang cirinya seperti tadi, saling berbeda, tapi saling juga melengkapi. Tapi juga saling mempengaruhi. Dan juga saling memuat atau saling mengandung. Nanti kita perjelas di belakang makna-makna hubungan antara yin dan yang ini. Hidup ini jadi lengkap, jadi komplit, dan dinamis karena dialektika antara yin dan yang. Pasif ketemu aktif jadi imbang. Kalau aktif saja, orang akan kelelahan. Kalau pasif saja, tidak akan lahir apapun. Hidup tidak akan berkembang. Kayak sering saya bilang, hidup ini butuh ngegas, butuh ngerem.
Kalau ngegas terus, yo mungkin kita salah jalan tapi tidak sadar. Kalau ngerem terus, yo tidak jalan-jalan. Kadang butuh ngegas, kadang butuh ngerem. Sampainya tujuan kita itu karena kita pinter mengelola kapan ngegas, kapan ngerem. Kita hidup dengan cerdas, ngerti kapan harus pasif, kapan harus aktif. Kapan harus mengedepankan femininitas, kapan kita memerlukan maskulinitas. Dalam hidup itu selalu ada pasangan-pasangan, selalu ada dinamika yang lahir dari hubungan antara pasangan ini. Oke, nanti kita jelaskan detailnya, tapi dasarnya ini. Dalam prakteknya, teori yin yang ini itu secara umum dipahami dengan dua versi. Ada pemahaman yin yang itu nanti sebagai energi vital yang ada di alam. Nanti teman-teman mungkin pernah dengar istilah qi atau chi. Nah itu pandangan ini nanti melahirkan pengolahan gagasan yin yang lebih jauh. Misalnya dalam pengobatan atau dalam bela diri. Teman-teman mungkin pernah lihat filmnya atau dengar ceritanya tentang Tai Chi misalnya. Itu mengelola energi vital. Atau pengobatan-pengobatan dari Tiongkok yang terkenal sekali. Ini memanfaatkan pandangan tentang yin yang. Apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini biar energi vital kita lancar dan seterusnya. Ada juga yang memaknai yin yang itu sebagai xingzi. Xingzi itu objek yang konkret seperti tadi. Rembulan gandengannya matahari, kemudian air gandengannya api. Ini kan objek-objek yang konkret. Kalau yang energi vital tadi ya misalnya hal yang pasif dalam diri kita dan hal yang aktif dalam diri kita, bagaimana cara mengelolanya, bagaimana mengendalikan dorongan-dorongan aktif, dorongan-dorongan pasif dalam diri kita. Oke, nanti kita uraikan agak panjang dengan menjelajahi beberapa kebijakan-kebijakan hidup yang menjadi buah dari yin yang ini. Tapi intinya itu. Jadi dia ini, hidup ini selalu ada dua hal berpasangan yang saling mempengaruhi, saling memuat, saling melengkapi, saling tergantung. Baik, sebelum masuk ke penerjemahan-penerjemahannya dalam kebijaksanaan hidup, kita pelajari pelan-pelan yin yang ini, kita ambil dari beberapa ajarannya Lao Tzu, Tao Te Ching. Kita lihat ya beberapa untuk memperjelas tadi. Mungkin yang saya sampaikan di awal masih belum begitu jelas maksudnya. Nah, ini menurut saya penjelasan yang mudah tentang yin yang dari Tao Te Ching. Meskipun nanti banyak bagian-bagian yang perlu direnungi lebih dalam. Di bawah langit, semua orang dapat melihat keindahan sebagai indah hanya karena ada yang jelek. Semua orang mengetahui kebaikan sebagai baik hanya karena ada yang buruk. Oleh karena itu, memiliki dan tidak memiliki itu muncul secara bersamaan. Kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi. Nah, jadi kalau menurut tulisannya Lao Tzu ini, jadi hidup ini yang tadi pasangan hitam dan putih, cakep dan jelek, kemudian kaya dan miskin, ini kan dua hal yang kontras, satu hitam, satu putih,
Satu positif, satu negatif. Tapi jangan lupa, ini yang saya tadi sebut, dua-duanya ini saling mengandalkan, saling melengkapi, mempengaruhi keberadaannya masing-masing. Kalau dalam kalimat tadi, keindahan itu tampil sebagai indah karena ada yang jelek. Loh ini kan, ilustrasinya mudah. Orang itu disebut ganteng ketika dibandingkan dengan yang jelek. Kalau tidak ada orang jelek, ya otomatis orang ganteng tidak ada. Orang disebut kaya karena kepemilikannya dibandingkan dengan orang yang kepemilikannya lebih sedikit. Yang lebih banyak disebut kaya. Kalau kepemilikan itu sama semua, ya tidak ada orang kaya. Jadi orang kaya itu berarti dia eksis karena ada orang miskin. Sebaliknya yang miskin juga eksis karena ada orang kaya. Sebagaimana yang ganteng tadi. Ganteng itu eksis sebagai cakep ya ketika ada yang jelek. Berarti yang ganteng itu terima kasihlah sama yang jelek-jelek. Jasanya mereka kalian kelihatan jadi ganteng. Itu mudahnya. Jadi mungkin mudah saling mengeksiskan, saling membuat ada. Orang itu disebut soleh karena ada yang tidak soleh. Kalau semua orang soleh, mungkin status soleh itu selesai, tidak akan ada lagi. Jadi di bawah langit, semua orang dapat melihat keindahan sebagai indah hanya karena ada yang jelek. Ada baik, ada jahat. Kalau tidak ada kejahatan, kebaikan tidak akan kelihatan. Sebaliknya juga begitu. Kalau tidak ada kebaikan, ya kejahatan juga hilang. Masing-masing saling mengadakan kutub yang sebelahnya. Ini pelajaran dari Tao Te Ching. Ini salah satu pemahaman terhadap situasi yin yang dalam hidup ini. Terus, yang kedua, ada dan tidak ada saling mengadakan. Kesulitan dan kemudahan saling melengkapi. Panjang dan pendek saling mendefinisikan. Tinggi dan rendah saling bertentangan. Sebelum dan sesudah saling mengikuti. Ini masih menjelaskan tadi ya, bagaimana perbedaan itu saling melengkapi, saling mewujudkan yang lain. Kesulitan dan kemudahan itu saling melengkapi. Tidak ada kesulitan kalau tidak ada kemudahan. Kok sulit ya Pak mengatasi pandemi ini? Kita menyebutnya sulit mungkin karena kita bandingkan dengan mudahnya kita menyikapi penyakit yang lain. Dulu juga ada wabah, tapi tidak seperti pandemi saat ini. Maka pandemi ini kita sebut sulit. Kenapa kita sebut sulit? Karena kita bandingkan dengan yang lebih mudah. Jadi kita sering gelisah karena logika perbandingan ini ya. Karena kita lihat yang lebih gampang, lebih mudah, maka yang hari ini kita sebut lebih sulit. Kita mungkin dirundung galau oleh bencana demi bencana, karena mungkin sepanjang hidup kita belum pernah mengalami bencana sedahsyat yang kita alami hari ini. Tapi kalau kita bandingkan seandainya dengan nenek moyang kita dulu, simbah-simbah kita dulu, mungkin yang mengalami tsunami, yang mengalami gunung meletus yang luar biasa, yang mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat, yang kita alami hari ini mungkin tidak lagi berat. Tidak lagi sulit, tidak lagi luar biasa. Wah, simbah-simbah kita dulu gunung meletus bisa dirasakan sedunia efeknya. Banjir, mungkin tanah longsor, mungkin mengalami yang jauh lebih dahsyat dari itu. Nah, kalau kita melihat yang ini, maka situasi hari ini tidak kita sebut sulit.
Tapi karena kita membandingkan dengan hidup kita sebelumnya yang jauh lebih mudah, atau orang lain yang tidak mengalami bencana seperti kita, maka rasanya yang kita alami ini berat. Pinter dan tidak pinter juga begitu. Kalian kelihatan pinter sekali ketika kalian mungkin teman-temanmu wawasannya jauh di bawahmu. Tapi begitu ganti teman yang wawasannya lebih banyak, lebih canggih, ya kalian kelihatan biasa-biasa saja. Nah, inilah di antara maknanya yin yang. Maka bisa kita tarik pemahaman, ya meskipun hari ini banyak sekali kesulitan-kesulitan, banyak sekali kerumitan hidup, ngomongnya wis belepotan. Tidak seharusnya kita jadi alasan untuk hidup tidak bersyukur, mengeluh saja. Tinggal kita ubah sedikit perspektifnya. Oh iya, yang saya rasakan sulit ini karena saya membandingkannya dengan kemudahan-kemudahan yang selama ini saya alami. Tapi coba saya bandingkan dengan kehidupan simba-simba saya dulu waktu dijajah Belanda, dijajah Jepang, waktu mengalami bencana yang jauh lebih dahsyat, maka saya hidup seperti ini sebenarnya jauh lebih harus disyukuri. Nah, ini di antara cara memahami alam. Karena ada dan tidak ada, saling mengadakan, kesulitan dan kemudahan saling melengkapi, panjang dan pendek saling mendefinisikan, tinggi dan rendah saling bertentangan, sebelum dan sesudah itu saling mengikuti. Yang semula sebelum sekarang jadi sesudah. Tadi belum ngaji, sekarang sudah ngaji. Ini kan saling mengikuti. Ngaji yang akan datang masih sebelum, tapi seminggu lagi dia sudah sesudah. Mana sebelum, mana sesudah, itu kan juga saling bersusulan. Ada dan tidak ada juga saling mengadakan. Baik, ini yang the law of polarity dalam yin yang. Oke, ini saya lanjutkan lagi. Kalau ini mungkin berpikirnya agak dalam sedikit. Kalau engkau ingin sesuatu kembali ke asalnya, pertama engkau harus mengizinkannya tersebar. Kalau engkau ingin sesuatu melemah, pertama engkau harus membiarkannya kuat. Kalau engkau ingin menyingkirkan sesuatu, pertama engkau harus membiarkannya jaya. Kalau engkau ingin memiliki sesuatu, pertama engkau harus memberikannya. Nah, ini juga kelanjutan dari yin yang tadi, cuma dengan pemahaman yang agak dalam. Itu saya ambil kalimat pertama. Kalau engkau ingin sesuatu balik ke asalnya, engkau harus mengizinkannya tersebar. Kadang-kadang kita ingin melakukan riset. Riset itu kembali lagi seperti semula. Saya kok ingin hidup kita seperti semula ya. Nah, ini ada rumusnya. Engkau harus mengizinkannya tersebar. Ini maksudnya apa? Gimana bisa reset kalau belum berkembang? Riset itu kan kembali ke asal itu kan. Kalau sudah berkembang kemana-mana baru kembali ke asal. Jadi siklusnya orang hidup itu kan lahir, mati, lahir lagi. Kalau belum lahir, ya tidak akan ketemu mati. Maka untuk bisa sampai ke titik mati, biarkan lahir dulu. Kalau kita ingin situasi yang baru, yang seperti kelahiran kembali, harus siap mengalami sakit seperti mati. Setelah mati baru lahir kembali. Nah, mungkin di titik-titik tertentu peradaban itu kan ada sakit-sakit yang luar biasa, tapi setelah itu ada kelahiran kembali. Kalau dalam filsafat ada istilah renaissance. Jadi lahir kembali, tapi sebelum itu
pasti ada sakit-sakit peradaban yang luar biasa. Jadi kalau engkau ingin lahir kembali, butuh sakit dan kematian-kematian. Kalau engkau ingin kembali ke asal, engkau harus mengizinkannya tersebar. Kalau engkau ingin sesuatu melemah, pertama engkau harus membiarkannya kuat. Nah, ini kan seolah-olah bertentangan, tapi ya bagaimana kita ingin melemahkan sesuatu kalau sesuatu itu belum kuat? Ya berarti kalau dia belum kuat, dia masih lemah. Kalau masih lemah, apa ya perlu kita perlemah? Dia sudah lemah. Berarti kalau kita ingin melemahkan sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang, itu berarti sebenarnya kita mengakui dia sudah kuat. Kalau dia belum kuat, bagaimana kita melemahkan? Kalau kita ingin membungkam orang, berarti biarkan dia bicara. Loh, bagaimana kita akan membuat orang diam? Wong dia kita larang bicara. Nanti logikanya seperti itu. Jadi ini kayak yin yang. Nah, sebenarnya maksudnya itu yang terakhir. Sebaliknya, kalau kita ingin memiliki sesuatu, kita harus memberikannya. Untuk bisa mendapatkan cinta, kita harus memberikan cinta. Untuk bisa mendapatkan kehormatan, kita harus mau menghormati orang lain. Jadi kalau engkau ingin memiliki sesuatu, pertama-tama engkau harus memberikannya. Kalau engkau ingin menaklukkan orang lain, berarti pertama-tama biarkan dia jaya. Kalau sudah jaya, baru ada alasan untuk menaklukkan. Kalau dia belum jaya, apanya yang engkau ingin taklukkan? Wong dia belum jaya. Nah, ini logikanya seolah-olah aneh, tapi ya dalam hidup ini begitu. Kalau kita ingin membakar sesuatu, kita butuh api, butuh korek. Padahal yang kita inginkan api besar, tapi modalnya harus api kecil. Nah, ini hukum yin yang. Jadi kalau ingin sesuatu ke asalnya, pertama engkau harus mengizinkannya tersebar. Baik, ini kalau diuraikan dengan contoh-contoh ya sangat banyak. Tapi intinya berarti hidup ini ada mekanisme dialektika antara hitam dan putih, antara lahir dan mati, antara panas dan dingin. Yang ini harus kita ikuti ritmenya. Tidak mungkin putih semua. Dan tidak mungkin hitam semua. Ya seperti logika lahir dan mati tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, kalau ini saya mengambilnya tidak dari Tao Te Ching, tapi dari Zhuangzi. Zhuangzi, ya judul bukunya Zhuangzi, dari beliau tokoh Zhuangzi yang dulu saya lupa beberapa bulan yang lalu sempat kita bahas. Kelihatannya sebelum corona. Nah, ada kalimat begini. Yin dalam bentuknya yang tertinggi adalah membekukan, dan yang dalam bentuknya yang tertinggi mendidihkan. Yang dingin berasal dari langit, sementara yang hangat berasal dari bumi. Hubungan dari kedua hal itu menciptakan harmoni. Dan dari sanalah lahir segala sesuatu. Mungkin ini hukum tentang segala sesuatu meskipun tidak terlihat. Ini kalimat Zhuangzi ini menegaskan saja bahwa hidup ini harus seimbang antara yin dan yang. Kalau yin saja, hidup ini akan beku. Kalau yang saja, hidup akan terbakar. Teman-teman harus paham benar ritme antara yin dan yang ini. Misalnya dalam pergaulan itu kita ketemu yang karakternya yin, ada yang karakternya yang. Ayo diidentifikasi. Kita punya teman yang pendiam, tidak bisa ngomong. Yo, untuk mengimbangi mungkin kita yang mancing-mancing. Kita hidupkan karakter yang dalam diri kita. Apa ada, Pak? Yo ada, wong yo. Seperti saya bilang tadi, yin yang itu dalam segala sesuatu saling memuat. Yin ketemu yang ketemu yin. Kalau yin ketemu yin,
jadinya beku. Kalau yang ketemu yang, jadinya mendidih. Kadang-kadang kita mengalami momen saling marah, saling gegeran. Marah ketemu marah itu yang ketemu yang, hasilnya mendidih. Atau saling diam. Yang satu diam, yang satu diam. Yin ketemu yin. Hasilnya beku. Maka caranya apa? Ikuti dialektika yin dan yang. Jadi dialektika hukum alam. Nah, nanti kelanjutannya yin dan yang itu ketemulah namanya wu wei. Jadi wu wei itu kegiatan kita yang mengalir bersama alam. Kita ikuti ritme yin dan yang dialektika alam semesta. Jadi ya, dalam falsafah Tiongkok dikenal istilah wu wei. Bukan yang 5 unsur tadi. Kalau wu wei itu secara harfiah artinya tidak memiliki kegiatan atau tidak berbuat apa-apa. Maksudnya tidak berbuat apa-apa itu mari kita hidup tanpa dibuat-buat. Kita hidup yang wajar saja, tidak sembrono, sesuka kita, tidak melihat ritme alam, tapi juga tidak palsu. Seseorang silahkan mengalir saja dengan ritme kodrat alami kehidupan ini. Jadi kita jalani hidup secara alami, tanpa ketegangan, dengan sederhana, dengan bebas. Tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Apalagi melakukan sesuatu yang hanya untuk dipamerkan saja. Sama sekali tidak ada gunanya. Ini namanya wu wei. Hari ini mungkin banyak di antara kita, coba kita muhasabah sebentar, berapa persen kegiatan kita sehari-hari yang itu memang efektif, sesuai, alami, dan berapa persen yang ini hanya dibuat-buat saja, atau ini tidak ada pentingnya sama sekali, atau ini hanya menghambur-hamburkan energi, tidak ada gunanya. Nah, jadi ini kelanjutannya yin yang, itu berarti menyarankan kita untuk hidup selaras dengan ritme alam. Baik ritme yin maupun ritme yang. Kita pahami perjalanannya, kita ikuti dengan cara hidup secara alami. Filsafatnya namanya wu wei. Maka nanti ada pandangan manifestasinya yin yang nanti dalam pola wu wei, hidup yang mengalir dengan alam, itu adalah hidup dengan beberapa prinsip. Jadi penerjemahannya yin yang dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada beberapa prinsip hidup yang penting untuk kita ingat-ingat. Yang pertama adalah hidup secara seimbang atau balance. Seperti saya jelaskan tadi, yin saja akan membekukan, yang saja akan membakar. Kalau ada yang marah, harus ada yang sabar. Marah ketemu marah, meledak. Kalau yang satu sudah sabar menunggu, ya yang satu gerak. Jadi biar dinamis. Kalau semuanya menunggu dalam kesabaran, tidak akan ada aktivitas. Jadi yang satu pasrah, yang satu nuntun. Kalau semuanya ingin nuntun, hasilnya tabrakan. Kalau semuanya nunggu dituntun, hasilnya tidak ada yang jalan. Maka hidup ini harus seimbang. Kalau yang satu sudah bersuara, yang satu tolong diam. Kalau semuanya bersuara, tidak jelas mana benar, mana salah. Atau semuanya diam, ya kebenaran akan hilang. Jadi jangan sampai beku, juga jangan sampai terbakar, meledak. Hiduplah secara seimbang. Ini manifestasi yang pertama.
dari yin yang. Yang kedua, keadilan. Jadi yin yang ini memberi porsi hidup secara adil. Hidup secara alami itu kan adil. Adil terhadap diri kita sendiri, adil terhadap orang lain dengan haknya, kita dengan hak kita, alam juga dengan haknya. Ini hidup secara adil. Ya kalau orang jatahnya 10, ya silahkan mengambil 10, kita beri 10, itu adil. Ini yang hidup secara alami. Kalau makanan itu muatnya di perut kita 1 piring, ya kita makan 1 piring saja, itu adil. Adik kita yang masih sekolah SD ya sangunya 5.000 misalnya, tapi yang sudah kuliah sangunya 50.000, itu adil. Sesuai porsi dan proporsinya yang alami. Yang baik dipuji, yang jelek dicaci, enggak ya. Yang jelek diingatkan, ditegur. Ini berarti adil. Jadi kita akui memang hidup ini ada hitam, ada putih, dan saling berdialektika. Tapi juga kita porsikan segalanya sesuai porsinya. Yang ketiga, hidup secara sederhana atau simplicity. Seperti tadi ya, tidak ada energi yang terbuang sia-sia, tidak ada kesembronoan, tidak ada kesia-siaan. Paradigmanya pas saja. Sederhana bukan berarti kekurangan, tapi pas. Jadi pas itu ya butuhnya tidur 5 jam, ya tidur 5 jam pas. Butuhnya kerja sehari itu mungkin 6 jam, istirahatnya sekian jam dalam sehari, ya dipenuhi saja secara pas. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Ini manifestasinya yin yang dalam hidup. Nah yang keempat, keluasan. Jadi kesadaran kita terhadap pola hidup, ada yang yin, ada yang yang. Jadi ada yang, ada yin, itu membuat kita luas, tidak kaku. Tadi kan dijelaskan yin dan yang itu saling mengandung. Saling mengandung itu maksudnya dalam yin ada sedikit kandungan yang, dalam yang ada sedikit kandungan yin, maka luaslah. Yang feminin kita, saya ini kan laki-laki, karakternya maskulin, tapi dalam diriku pasti ada titik-titik femininitas. Sebagaimana pada saudari-saudari yang perempuan pasti juga ada muatan-muatan maskulinitas. Dalam gelap ada sedikit cahaya, dalam cahaya kadang-kadang ada titik-titik kegelapan. Nah ini karakternya, makanya di gambarnya yin yang itu kan gambar bulatan putih, setengah bulatan hitam, setengah di tengah-tengah bulatan putih ada titik hitam, di tengah-tengah bulatan hitam ada titik putih. Orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang suci itu ya tidak kemudian kita artikan sama sekali tidak ada titik hitam. Mereka itu adalah bulatan putih, tapi sebagai manusia pasti pernah khilaf, pernah salah, pernah keliru. Mungkin hanya saja ditutupi Allah. Jadi ada titik hitamnya pasti. Yang ada di wilayah hitam, itu ada titik putihnya sedikit. Mungkin karena tidak kelihatan, kita hanya fokus lihat hitamnya saja. Nah, orang yang sadar ini, terus dia luas, tidak kaku. Jadi orang jahat itu ya adalah sisi-sisi putih, titik-titik kemanusiaannya. Maka seandainya benci juga tidak kaku. Atau orang soleh itu ya sebagai manusia ada juga pasti titik-titik hitamnya. Maka kalau mengidolakan, kalau suka juga tidak kaku. Jadi dia menyikapi segala ritme hidup ini tidak mudah kaget. Dan cepat beradaptasi, menyesuaikan dengan situasi, luas. Ada orang melakukan yang jahat, yang jelek, oh ya wajar, wong hidup ini memang ada yin, ada yang, ada positif, ada negatif.
Kalau yang negatif tidak tampak, yang baik-baik juga akan kehilangan jati dirinya. Nah, ini orangnya luwes, tidak kaku. Kemudian di antara cirinya lagi falsafah yin yang manifestasinya dalam hidup adalah terbuka. Jadi terbuka itu maksudnya ngerti kalau hidup itu dinamis, saling mempengaruhi. Maka dia membuka diri untuk mendapatkan berdialektika dengan sekelilingnya secara alami, terbuka. Kalau dia pas salah, karena dia terbuka, dia bisa menerima nasihat. Kemudian terbuka mendapat wawasan-wawasan baru sehingga tambah baik, tambah baik. Karena dia sadar dia ada keterbatasannya. Meskipun aku ada di wilayah putih, aku punya titik hitam juga yang entah aku sadari entah tidak. Kalau aku terbuka maka semakin meningkat, mungkin titik-titik hitamnya semakin berkurang. Dapat masukan-masukan baru. Kalau aku tertutup ya selesai, yang hitamnya tetap hitam. Apalagi yang ada di wilayah hitam. Maka orang yang sadar hukum yin dan yang itu biasanya malah luwes dan terbuka. Dan yang terakhir gembira. Jadi gembira itu berarti mampu menikmati hidup ini. Jadi ada apapun yang terjadi, baik sehubungan dengan dirinya maupun sehubungan dengan alam, dia tidak terpengaruh, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain protes, tapi pertama-tama dia bisa menikmati, bergembira. Karena sadar, ya itulah alam. Karena kemarin kita rusak sehingga tidak seimbang, akhirnya kita nikmatilah sekarang mungkin beberapa kesulitan hidup. Ya wis resikonya mau gimana lagi. Jadi dia bisa menerima ya, meskipun ya berlanjut dengan tadi menyikapinya dengan adil, dengan luwes, dengan terbuka, dengan sederhana. Tapi hidupnya orang yang mengerti ritme alam yang yin dan yang ini, kecenderungannya dia gembira. Orang gembira itu ya mudahnya orang yang mau bersyukur terhadap hidupnya. Tidak seperti sindiran Al-Quran pada kita kan, Al-Quran menyindir kita manusia itu khuliqa halu'a, diciptakan selalu berkeluh kesah. Apapun yang dialami, dia selalu berkeluh kesah. Nah, cara mengatasinya apa? Ya, Al-Quran kan mengingatkan kita punya karakter itu. Mari kita pahami ritme alam, kita pahami mode-mode hukum alam, termasuk yin dan yang ini, sehingga kita hidupnya tidak mudah galau. Apapun yang kita alami. Misalnya, wah nilaiku kok jatuh ya semester ini, ya wajar sih semester ini aku males belajar, ya mesti saja. Terus nilainya jatuh. Ada ritmenya, ada hukumnya, sehingga kita tidak mudah kaget. Oke, jadi ini berarti apa? Cara kita menerjemahkan yin yang dalam hidup itu antara lain dengan cara hidup yang seimbang. Hidup secara adil, sederhana, luwes, terbuka, dan gembira. Baik, kita lanjutkan. Ini masih setengah jalan kita menjelaskan tentang yin yang. Nah, selanjutnya ini saya menemukan cerita rakyat atau folklore yang menjelaskan tentang yin dan yang. Ini saya tidak tahu validitas ceritanya seperti apa, tapi mungkin penting bagi kita untuk menggambarkan ini loh maksudnya. Cara kita menyikapi situasi yin dan situasi yang. Jadi saya bacakan ya ceritanya, mumpung ini ngajinya malam-malam. Siapa tahu setelah saya cerita teman-teman bisa tidur nyenyak. Oke, baik. Jadi ada cerita begini. Ada dua orang sahabat. Namanya Yin dan Yang. Mereka ini intelektual. Jadi dikenal sebagai orang yang pandai, berbudi luhur, berjiwa besar.
penuh dengan kasih sayang. Dua orang ini tokoh atau sebut saja pendeta dari Taoisme. Nah, mereka ini berteman dekat, wong ya sahabat. Hanya saja dua orang ini punya pemahaman yang berlawanan terhadap ajaran Taoisme. Ya karena dekat, saling bersahabat, ketika punya pendapat yang kontras, ya mereka terus jadi sering diskusi. Sering beradu pendapat, siapa yang pemahamannya paling benar. Dan ya karena sama-sama pinter, sama-sama punya argumen, diskusi ini tidak selesai-selesai. Masing-masing kukuh dengan pandangan dan prinsipnya sendiri-sendiri. Sampai dua-duanya sama-sama capek. Terus Yin berkata, kamu itu tidak paham saya. Seandainya engkau adalah aku, tentu engkau bisa paham maksudku yang aku inginkan, yang aku sampaikan. Yang juga terus jawab begitu. Iya, kamu juga tidak ngerti aku sih. Coba kamu jadi aku. Mungkin engkau paham apa yang aku inginkan, apa yang aku maksud. Tapi ya terus gimana ya kita bisa bertukar diri? Nah, akhirnya mereka gini aja lah. Kita kan tidak bisa yang yin jadi yang jadi yin. Begini saja. Sekarang kita sepakati. 40 tahun ke depan. Engkau fokus mempelajari ajaranku, katanya yin pada yang. Dan yang juga, jadi yin akan fokus mempelajari ajarannya yang juga fokus mempelajari ajarannya yin. Jadi dibalik. Misalnya yin itu pendapatnya A, maka sekarang yang coba tahun-tahun ke depan fokus mengkaji A saja. Yang juga begitu. Dia fokus mempelajari A-nya yin, yin juga mempelajari B-nya yang. Kalau yang itu misalnya pendapatnya B. Jadi saling mempelajari. Ini terus diputuskan 40 tahun ya. 40 tahun mungkin cukup lah. Aku ngerti pendapatmu dan kau ngerti pendapatku. Nah, mereka ini karena sudah sepakat, sungguh-sungguh, ya mereka terus belajar, mendalam. Serius. Selama 40 tahun mereka sungguh-sungguh belajar. Bukan belajar untuk mencari kesalahannya, tapi memang sengaja belajar untuk ngerti maksudnya. Kadang-kadang kan kita kalau sedang ada urusan ingin berdebat atau menjatuhkan pandangan yang lain, kan fokus kita adalah mencari salahnya pendapat yang lawan kita. Tapi ini ndak pakai pola itu, yo belajar apa maksudnya pendapatnya lawannya, yin dan yang ini. Nah, setelah 40 tahun, ini sudah sama-sama tua ini. Mungkin sudah sama-sama sangat kangen. Semula bersahabat, sekarang terpisah 40 tahun untuk mengkaji ajarannya sahabatnya. Nah, begitu 40 tahun, mereka kemudian datang ke tempat yang sudah dijanjikan. Nah, mungkin teman-teman menebaknya, wah ketemu itu sudah langsung diskusi lagi panjang lebar. Ternyata begitu bertemu, mereka hanya saling memandang, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan dan berkata, saudaraku, engkau selalu dalam diriku, dan aku ada dalam dirimu. Sejak saat itu, tidak ada lagi diskusi-diskusi. Lewat pelukan itu saja, dua-duanya sudah saling memahami. Tidak harus susah payah menjelaskan, susah payah merumuskan, mencari. Mereka sudah saling paham, begitu bertemu, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan. Silahkan teman-teman menarik kisah rakyat ini dengan bagaimana cara kita menyikapi yin dan yang dalam hidup.
Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau ingin mencari titik temu, ya tidak mungkin. Wong ini hukum alam, hukum semesta. Yang yin ya biarkan tetap yin, yang yang biarkan tetap yang. Dua-duanya ini saling butuh dalam identitasnya masing-masing. Dalam yin ada yang, dalam yang ada yin. Kalau dipotong yang, maka yin tidak utuh. Kalau dipotong yin, yang juga tidak utuh. Dua-duanya paham sekarang, aku saling butuh. Dunia ini lengkap ketika aku ada dan dia ada. Nah, ini cara kita menyikapi, mudahnya adalah menyikapi perbedaan. Menyikapi kontras-kontras dalam kehidupan. Yang berakhir dengan saling memandang, saling tersenyum, kemudian saling berpelukan. Nah, ini cerita pertama. Semoga bisa memudahkan bagaimana cara kita menyikapi yin dan yang dalam kehidupan. Baik, terus saya bawakan satu lagi. Ini juga cerita rakyat yang hubungannya sangat erat dengan yin dan yang. Kesedihan dan kesenangan, kesulitan dan kemudahan. Ternyata tidak sesederhana yang kita rumuskan. Kadang kegembiraan itu ternyata sumber masalah yang menyedihkan. Kadang kesedihan adalah awal dari kebahagiaan. Nah, ada cerita, ini populer sekali. Tentang seorang petani tua yang memelihara kuda. Mungkin di sesi ngaji yang mana pernah saya ceritakan ini. Semoga teman-teman ada yang masih ingat. Ini saya ceritakan pada yang belum pernah dengar atau sudah lupa. Jadi ada seorang petani tua, yang petani tua ini memelihara kuda. Kudanya ini pokoknya kudanya top, sangat baik kualitasnya. Mestinya kuda ini sangat disayang oleh petani ini dan keluarganya. Nah, suatu pagi ternyata kudanya petani tua ini kabur. Lari dari rumah. Wah, ini harusnya berarti berita yang menyedihkan, peristiwa yang menyedihkan. Para tetangganya datang. Terus mereka mengucapkan simpati. Wah, sampean mengalami nasib yang buruk ya. Turut bela sungkawa misalnya. Nah, terus petani itu jawab, tidak juga, kita lihat saja nanti. Nah, petani ini tenang saja, tidak sedih juga tidak galau, meskipun kudanya lari. Ternyata besoknya kudanya kembali lagi, malah sekarang membawa teman-temannya dari hutan. Wah, sekarang dari hanya punya kuda satu yang bagus, sekarang dia punya beberapa kuda. Wah, yang semula kebahagiaan, terus jadi kesedihan, bahagia punya kuda yang bagus, tapi terus sedih karena kudanya hilang, tapi dia tetap tenang. Ya, kita lihat saja nanti. Wah, ketika kudanya kembali lagi, membawa teman-teman kudanya yang lain, kan dia ini untung besar akhirnya. Tetangga-tetangganya datang lagi, wah turut senang Pak. Alhamdulillah sampean sekarang nambah kudanya, beruntung sekali sampean ini. Nah, petaninya jawab, ya kita lihat saja nanti. Jadi senang juga, tidak meledak-ledak, biasa saja. Ya hidup itu memang ada sedihnya, ada senangnya. Paginya, anaknya ini ingin mencoba kuda-kuda yang baru datang tadi. Mungkin anaknya ini gembira, wah ini kudanya banyak, ini coba. Ingin beberapa, ingin dijinakkan. Waktu nyoba menjinakkan kuda, dia malah jatuh. Kakinya terus patah. Wah, ini kan peristiwa yang menyedihkan. Tadinya sudah seneng, kudanya banyak, sekarang malah kakinya anaknya patah gara-gara kuda. Datang lagi tetangganya, wah ini musibah lagi Pak, sampean ini sial lagi nasibnya.
Petani itu ya tetap tenang saja. Ya kita lihat saja nanti. Jadi dia kaget. Tidak terlalu sedih juga tidak. Biasa-biasa saja. Nah, besoknya kemudian tiba-tiba datang pasukan kerajaan ke desa itu. Tujuannya apa? Mencari anak-anak muda untuk direkrut jadi pasukan untuk perang. Nah, anaknya petani tadi akhirnya tidak dibawa. Kenapa? Ya kakinya patah. Tidak layak untuk diikutkan perang. Sehingga malah selamat dia. Wah, ini keuntungan kan? Wah, tetangganya datang lagi ke rumah. Wah, sampean itu kok hidupnya beruntung terus ya Pak. Kok enak terus. Ya petani itu terus bilang, ya kita lihat saja nanti. Dan seterusnya cerita. Ini sebenarnya ini menggambarkan hidup itu ya dinamis, dialektis. Kadang senang, kadang susah. Mbok ya kita tanggapi biasa saja. Kadang kesulitan membuahkan kemudahan, kebahagiaan, kesenangan. Kadang kesenangan melahirkan kesedihan justru dan seterusnya. Kesenangan punya kuda bagus. Ternyata melahirkan kesedihan. Kudanya lari. Sedih karena kudanya lari. Ternyata melahirkan kesenangan karena kudanya balik malah bawa teman-teman kudanya yang lain. Senang dapat kuda banyak. Ternyata malah kakinya anaknya patah. Sedih karena kakinya anaknya patah. Jadinya malah senang karena tidak jadi diambil oleh pasukan untuk ikut perang. Ini dinamika hidup, makanya petani tadi mengajari kita bagaimana kita mengikuti saja ritme hidup, ritme alam. Hidup secara alami saja, luwes saja, fleksibel saja. Hidup itu memang selalu berpasangan, senang, sedih akan selalu begitu. Dan tidak harus ditanggapi dengan berlebihan. Itulah polanya orang hidup. Kadang senang, kadang sedih. Baik, semoga sampai di sini semakin bisa tergambar bagaimana cara kita menerjemahkan dua unsur dalam hidup ini, yaitu yin dan yang. Baik, teman-teman, kita lanjutkan. Setelah ini kita masuk ke paket-paket wisdom. Jadi kebijaksanaan hidup yang menurut saya merupakan penerjemahan dari adanya yin dan yang dalam hidup. Jadi adanya pasangan-pasangan dalam hidup, adanya kontras-kontras dalam hidup yang sifatnya dinamis, dialektis, saling mempengaruhi. Dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, itu kalau kita terjemahkan dalam prinsip-prinsip kebijaksanaan, itu ada beberapa. Saya menyebutnya paket karena saya bagi-bagi di beberapa kelompok kebijaksanaan. Mari kita telusuri pelan-pelan. Bagaimana penerjemahan yin yang itu dalam prinsip-prinsip hidup yang bijaksana. Kelompok pertama. Yang pertama adalah ada prinsip seperti ini. Dalam kebenaran ada setitik kesalahan dan dalam kesalahan ada setitik kebenaran. Ini yang saya jelaskan tadi di gambar kolom yang putih yang ada titik hitam, di kolom yang hitam ada titik putih. Kebenaran-kebenaran yang kita yakini, wong kita itu manusia, pastinya juga tidak sempurna. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya tidak gelap total. Masih ada sedikit-sedikit, mungkin kita tidak sadar titik kebenaran. Teman-teman mungkin masih ingat cerita, misalnya begini untuk menerjemahkan prinsip ini. Masih ingat cerita tentang seorang
apa kalau bahasanya perempuan nakal, perempuan yang pekerjaannya tunasusila, yang masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Itu kalau secara normatif pakai hukum moral sosial agama, perempuan ini kan perempuan dalam tanda petik ya, dalam wilayah yang hitam. Tapi ternyata dalam kehitaman hidupnya masih ada satu titik putih yang kecil, yaitu kasih sayangnya terhadap seekor anjing yang kehausan. Ternyata hanya dari satu titik putih yang kecil ini justru Allah ridho dan berkenan terhadap dirinya sehingga dia masuk surga karena itu. Berarti hitam tadi yang sangat luas terhapus oleh titik putih yang kecil. Jadi cerita wanita tunasusila yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Sebaliknya juga begitu. Mungkin teman-teman pernah juga mendengar tentang kisah, ya meskipun kita sebut saja ini fiktif, kisah tentang seorang kiai yang masuk neraka hanya gara-gara selilit. Nah ini kisah selilit. Selilit itu mungkin bagi yang tidak Jawa ya selilit itu tusuk gigi. Kayu yang sangat kecil yang kita pakai untuk nyongkel sisa makanan dari gigi kita. Nih, cerita selilit sang kiai ini kan, ya kiai ini mestinya orang putih. Tapi ada ternyata satu titik hitam dalam sejarah hidupnya yang ternyata malah mengundang ketidakridhoan Allah. Jadi kiai ini suatu ketika pulang dari rumah tetangganya, mungkin pulang dari kenduri di rumah tetangganya, terus ya karena mungkin sudah sepuh, giginya sudah banyak lubangnya sehingga banyak sisa makanan yang harus diambil, selilitan. Sambil pulang dia secara tidak sadar jadi nyuwil mematahkan sedikit kayu dari pagernya rumahnya tetangganya. Ya mungkin ada pagar yang kayunya sudah meluwek-meluwek itu dia cuil sedikit kayunya untuk tusuk gigi. Itu kan sangat kecil. Mungkin tetangganya juga peduli amat sama itu. Tapi ternyata ketidakpeduliannya terhadap miliknya orang lain, meskipun itu hanya secuil kecil, mengundang tidak ridhonya Allah. Jadi beliau yang putih ini gara-gara titik hitam yang kecil, akhirnya tidak selamat di akhirat. Tapi dia perempuan yang melakukan aneka warna dosa sehingga hidupnya hitam hanya karena titik kecil putih. Ketika memberi minum seekor anjing yang kehausan, mengundang ridhonya Allah dan keselamatannya di akhirat. Maka ada prinsip dalam kebenaran, kadang ada setitik kesalahan yang menghancurkan kalau tidak hati-hati dalam kesalahan. Keseimbangan bukan tentang memilihin atau yang, tapi tentang memahami kapan harus menjadi keduanya. Dan itu tidak selalu mudah. Kita lanjutkan di part kedua.